Halo guys, balik lagi di channel gue Henry GV. Nah, kali ini kita lanjut video yang materi kelima ya. Kita lanjut materi buat membaca apa ya? Kemarin kita membaca apa tuh? Kita lihat tren ya. Oke ya, kemarin kita membaca tentang tren mengenal tren support dan tren resisten ya, mengenal SNR lah yang kita harus memperdalam di aplikasi Pintu pastinya ya. Sebenarnya seperti yang gue udah bilang sebelumnya, materi ini dari part pertama sampai sekarang yang keempat. Bener gak keempat? Ya, kita cek dulu deh. Ya bener yang keempat. Kelima. Sorry salah. Ini yang episode yang kelima ya. Kemarin berarti kita udah buat 4 video yang kemarin tuh, part ada di playlist, kalian bisa cek sendiri yang judulnya trading mulai dari nol. Nah, di situ kalian bisa pelajari lagi materi-materi di part 1 itu basic banget buat kalian kalau mau benar-benar bisa trading di mana aja ya, platform mana aja. Enggak di Pintu, di mana, di aplikasi Peluang, Forex dan lain-lain juga. Oke. Nah, kali ini kita masih tetap di part 5 ini masih tetap ngejelasin tentang support resisten, tapi beda. Kemarin kan kita yang support resisten kayak gini nih, yang body-bodynya kuat dah, ya kan? Ini ada di part 4 nih ya. Kalau yang kemarin ini yang ketiga nih. Kalau yang tentang ini mana? Nah, ini yang ketiga kalau salah ya. Nih, nah sekarang kita ngebahas doji. Gimana sih kok doji bisa disebut support bang atau resisten? Bisa dong. Kalau ada pasangannya sama kayak yang candle support kemarin itu, ada pasangannya 2 pasangan ya tetap. Oke, kita mulai aja di awal. Nah, contoh ini seperti artisan support dan resisten, ini yang namain support juga. Kalau yang kemarin kan supportnya bodinya kuat-kuat tuh, yang part 4. Kalau yang part 5 nih salah satu bodinya ada yang nggak kuat atau lemah. Gimana bang masih bisa disebut support kuat? Bisa, asal informasinya tetap lebih dominan tuh ke atas. Kalau support ya, kalau support tuh harusnya dominan informasi ke atas ya. Ini kayak ini kan warna merah, doji merah ini mengartikan sumbunya sama nih atas bawah. Itu dia biasanya disebut bimbang, atau kalau di akhir downtrend itu disebutnya mau pelemahan atau pembalikan si candle hijau, atau dia mau naik ke atas atau membalik menuju uptrend ya. Atau bisa juga kalau setelah muncul candle doji gini, kalau dia muncul kalau ini kan muncul candle hijau besar gini nih, informasinya naik ke atas, berarti kita harus open buy. Gimana bang kalau munculnya si candle merah, informasi ke bawah, berarti dia melanjutkan tren. Nah, ya kalian tunggu. Jadi setiap informasi suatu candle itu perlu konfirmasi yang tepat atau yang benar-benar kuat. Kalau yang di sebelahnya support yang nomor 8 ini sama, dojinya mau sumbu atas panjang atau bawah panjang merah, tapi kita tunggu konfirmasinya. Tetap kita harus nunggu konfirmasi ya. Mau dia informasi doji mau naik mau ke atas tuh dia tetap nunggu konfirmasi si candle yang kuat. Setelahnya tetap muncul candle yang 8, informasinya kenaikan, kalian bisa open buy setelah support ini terbentuk. Tetap perhatikan resisten di sebelahnya. Nah, ini bisa disebut support juga, pertemuan antara candle doji merah dan candle hijau. Benar. Nah bang, gimana kalau resisten? Nah, resisten itu bisa kebalikannya. Contohnya ini. Nah, jadi resisten itu pertemuan antara si doji hijau dan ini sumbunya gue lupa merahin ya, sorry ya, di candle merah. Ini sumbunya berupa warna merah, si candle merah. Jadi disebutnya resisten kuat ke bawah. Ini yang disebutnya nih. Jadi dia mau informasi ke atas dojinya, ke bawah. Tapi kalau muncul konfirmasinya setelahnya kuat ke bawah ke atas, berarti kalian ikutin konfirmasinya aja. Oke. Sama resisten yang sebelahnya juga sama kayak gitu. Kalian ikutin aja konfirmasinya yang tepat. Tapi lihat, kalau ini biasanya kalau di Pintu itu kan cuma bisa satu arah, kita nunggu konfirmasi support open buy. Kalau yang resisten support ini konfirmasi bisa di forex. Nah, kalau kalian mau ada keinginan nanti, tapi nanti aja ya guys, kalian bisa pakai teknik resisten ini untuk di forex. Oke, kita lanjut di market. Nah,
Contoh momen support sempurna. Nah, ini momen sempurna nih di market ya. Di bata lagi keadaan mau turun, dari sebelah kiri ini ada candle merah, downtrend ke bawah. Setelah itu muncul candle doji sama sumbu ini sama panjang yang tadi gue udah bilangin, dia itu bisa mengartikan bahwa si kekuatan si bearish atau candle merah ini sudah mulai melemah. Kita nunggu konfirmasinya. Kalau konfirmasinya merah, candle yang nomor 9 ini kuat ke bawah, berarti dia melanjutkan ke bawah. Sebaliknya, kalau yang dimuncul itu candle hijau dengan kekuatan, informasinya ke atas, berarti dia mau pembalikan ke atas. Kalian bisa open buy di setelah support ini terbentuk ya guys. Ingat, jangan kalian open di setelah dojinya. Kalau setelah doji kalian open tuh kita masih ngeraba, masih nebak-tebak sama judi ya. Jadi nggak ada yang tahu dia mau ke bawah atau ke atas. Nah makanya tuh gue tunggulah konfirmasi yang tepat untuk open buy. Ingat selalu, nanti kalian nemuin gaya trading kalian sendiri. Kalian udah kebentuk feeling kalian udah terbiasa sama market, atau udah tahu nih, pasti kalian nanti udah biasa aja. Oke, ini support sempurna. Kalau resistance sempurna gimana? Kayak gini nih. Biasa kalau resistance sempurna ini kebalikannya dia. Setelah ada kenaikan uptrend, nanti gue bilang nih, uptrend tiba-tiba muncul doji kayak gini nih. Ini bisa menandakan dia mau melanjutkan tren ke atas atau dia pembalikan ke bawah, turun sementara beberapa candle. Nah, ternyata muncullah candle nomor 8 yang merah kuat ke bawah, makanya dia ke bawah. Kapan lagi bang dia ke atas? Tunggu informasi pelemahan si seller. Biasanya nanti muncul dia di akhir. Dan itu kalian tinggal nunggu konfirmasi aja ke atas, open buy. Oke. Nah, gimana kalau kalian nemuin? Nah, kalian pasti pernah nemuin tren-tren kayak gini. Lagi uptrend kuat ke atas, ada doji muncul di tengah-tengah atau mau sebelum ujung ya. Dan setelah candle doji merah ini muncullah candle hijau yang kuat ke atas. Tetap open buy setelah support. Sama aja ya, uptrend ke atas, jangan takut. Itu malah menurut gua sih itu ibaratnya momen ya. Asal kalian tahu informasi candlenya itu dia nih pas naik ke atas, kalian tuh tahu, oh ini udah mulai lemah apa enggak nih, masih kuat enggak. Jadi nggak asal nebak, wah ini masih kuat kayaknya, nggak ada kayaknya. Kalian harus benar-benar baca informasi candle, lihat resisten di sebelahnya. Resisten sebelahnya itu jadiin patokan buat take profit kalian. Banyak nih yang nanya, yang suka di kolom komentar, bang kalau kita nggak pakai take profit gimana? Ya sebenarnya bebas, nggak apa-apa. Cuman kalau kayak gitu tuh kalian tuh nggak akan profit kalau kalian tuh nggak ada batasan profitnya. Kalau untuk jangka panjang ya, kalau untuk investasi untuk investasi jangka pendek. Nah kalau untuk jangka panjang, nah nggak usah pakai take profit juga nggak apa-apa. Setelah mau 1 tahun 2 tahun kalian, yang penting itu namanya rutin nabung. Itu termasuk nabung rutin ya. Yang kemarin video gue sebelum tuh udah gue share tuh, itu termasuk nabung rutin sih menurut gue investasinya. Kalau style gue, gaya gue tuh trading jangka pendek. Jadi ada momen untuk ke atas, gue tahu nih arc candle mau ke atas, gue langsung open buy. Setelah itu gue tinggal cari take profit atau resisten terdekatnya untuk open sell. Nah enaknya di aplikasi Spin tuh ada alarmnya, jadi kita nggak usah mantau terus. Pokoknya ada di video-video gue, kalian buka sendiri, di situ udah gue bongkar semuanya. Nah kalau di forex ada downtrend itu kita bisa open sell. Kalau di HIP itu kan kita cuma open buy nih. Kalau kita turun malah rugi kita yang. Tapi kalau enggak, kalau di forex itu enggak. Kalau ada kayak ke bawah downtrend, ada konfirmasi yang sama kayak si candle hijau, muncul doji di tengah-tengah ini nih, si resisten ini doji yang hijau, dia setelah itu muncul candle merah, kalian kuat ke bawah tinggal open sell, dan dia open sell menang, maksudnya profit, udah kayak juara aja. Gitu cara baca. Jadi nggak usah takut tentang tren, tentang bang kalau lagi di downtrend gimana, kalau tinggal uptrend gimana, konfirmasinya gimana. Cari konfirmasi yang kuat ya kalau nggak kuat minimal tuh
banyak pendukung-pendukungnya ya, seperti candle-candle yang sebelum-sebelumnya itu masih informasi masih kuat, meskipun di sini nanti setelah doji ini agak candle nggak bentuk kayak gini nih tapi lemah, tapi warnanya hijau. Kalian lihat informasi sebelumnya, ternyata konfirmasinya masih informasi candle sebelumnya yang muncul itu emang kuat-kuat semua. Berarti kedepannya rata-rata candle akan muncul beberapa candle lagi itu kuat ke atas atau uptrend. Itu cara baca informasi candle. Makanya baca informasi candle itu penting buat gue ya, penting banget. Kalau kalian mau benar-benar trading jangka pendek, profit terus, kalian tuh harus pelajari tentang informasi candle. Itu paling basic di mana-mana. Kalian bisa tanya ke trading saham, trading forex, trading crypto, trading lain tuh pasti dia pakai basic pola candlestick kita nyebutnya ya kalau di dunia trading. Oke, jadi kalian kalau yang merasa pusing, belajar pelan-pelan aja, santai. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada support kuat dan take profit. Nah, yang tadi gue udah bahas tentang take profit. Jadi kalau kalian nemu nih, pasti nemu lah pola candle kayak gini nih. Candle doji merah, setelah itu muncul nomor 9 candle hijau ke atas. Kalian tinggal open buy. Ternyata ada take profit di sini resisten. Kalian udah jual di sini ibaratnya, tunggu dia ke bawah dulu karena ini informasi kuat ke bawah nih. Kalian mending jangan didiemin, langsung jual aja ke bawah dulu, dia turun plus muncullah si doji lagi merah. Berarti kalian tinggal tarik garis nih. Kalau kalian di aplikasi pintu pasti nemu pola candle kayak gini nih, pola market ibaratnya nih kayak gini pola marketnya. Si support 1 dan support 2 itu sejajar dan muncullah konfirmasi kuat ke atas. Itu dipastikan dia kuat ke atas uptrend, gue pastiin. Karena support 1 nggak bisa dia tembus, mantul ke atas. Gimana kalau dia downtrend ke bawah bang? Itu berarti kalian nunggu konfirmasi lagi. Sebenarnya gue lupa, tadi harusnya gue bikin yang tentang downtrend ya. Lupa gue. Kayaknya mungkin minggu depan kali ya. Kita bahas-bahas tentang breakout atau downtrend, tentang trendline ya. Mungkin sekarang kita masih bahas ini dulu deh, yang keempat ya. Yang keenam itu. Nah, kalian tinggal ke atas. Take profitnya di sebelah kalian lihat. Resistennya, ingat ya. Resistennya itu kalau di dunia kripto, jadi patokannya itu kita itu take profit. Si resistennya itu jadiin take profit kalau di dunia kripto ya. Sama forex juga sama aja sih sebenarnya, sama saham. Kalau saham lebih ke fundamental kayaknya, laporan keuangan itu lebih perdalam, semua dipakai ya, teknikal juga. Oke, setelah itu kalian open buy dan ternyata dia menyentuh si take profit ini, kalian tinggal jual aja. Kalian untung tuh, tunggu lagi nih. Kalau ke bawah lagi sama bentuknya kayak gini, kalian ke atas lagi, kalian open buy. Oke, kita lanjut ke kedua. Nah, kalau ini, ini apa ya? Wah, gue salah nyimpen nih. Ini kehapus kayaknya ya. Kalau ini resisten, ini kebalikan ini nih. Kalau di forex nih patokannya tuh dia tuh take profitnya bisa jadi support dan resisten, dan opennya itu bisa buy di support, bisa sell di resisten. Kalau di forex kayaknya kehapus nih, lupa gue download. Di sini ke bawah, di ke atas take profit ini nih bisa dijadiin. Mungkin itu nanti aja gue bahas karena sekarang kita lagi trading di kripto. Oke, kalian ngerti nggak maksud dari ini? Jadi kalau kalian pertama yang kalian harus pelajari itu basicnya informasi candle dari kuat ke lemah sampai doji. Nah, ketiga kalian tinggal market mana, kalian terima informasi, dibaca semuanya. Jadi kalau kalian banyak nanya nih, bang, kapan kita tepat jamnya atau menitnya buat open posisi? Sebenarnya waktu itu nggak masalah ya buat gue mah. Mau jam berapapun gue open. Ya kalau menurut gue bagus mau menit ya gue open aja, open buy. Jadi menurut gue tuh bukan masalah waktunya yang tepat, yang penting marketnya yang tepat. Tadi nggak setiap jam market tuh sama. Besok nih, hari ini marketnya nih, berarti hari ini market kayak gini, hari Senin jam 3 marketnya kayak gini. Kalian lihat deh, besok hari Selasa jam segitu juga marketnya pasti nggak mungkin kayak gini juga. Bisa kayak gini, bisa kayak gini, lagi downtrend turun ke bawah. Nah, makanya carilah market yang benar-benar kalian bisa pahami gitu. Oh, ini lagi ada momen di market downtrend. Oke lah,
termasuk di market lagi uptrend nih kayak gini nih, kalian tinggal open buy di market yang ada polanya, market berpola itu kayak gini, mantul nyentuh support, mantul nimbul resisten, mantul lagi ke bawah, dia nggak bisa nembus ya. Kalau itu market berpola menurut gua kayak gitu, nyentuh support 1 mantul, nyentuh resisten pertama mantul lagi, begitu juga ke support 1 mantul lagi, itu berpola. Dia itu disebut sideways, belum sideways kecil, sideways besar masih ya, soalnya dia masih agak jarak. Jadi kalian tinggal tarik garis trendline-nya. Oke. Nah, mungkin minggu depan gue bakal bahas tentang trendline, garis trendline, tentang market, sama tentang tadi apa ya, breakout ya, market breakout gimana. Kalau habis itu breakout apa lagi ya? Kalau disebutannya kalau kita tembus dari support break apa ya? Oh, nanti gue cari tahu deh. Gue lupa nama-nama sebutannya tapi gue paham. Oh, kalau lagi tembus nih supportnya, ini kan belum tembus nih, nggak ditembus nih bang, kalau kita tembus gimana? Itu ada solusinya juga. Kalau dia nggak nembus juga ada momennya. Pokoknya setiap market itu selalu ada momen, jangan takut ketinggalan momen, karena di kripto itu cepat naik turunnya. Jadi kalian setiap saat pasti nemuin momen yang benar-benar tepat kalian praktekin. Oke. Ini udah berapa menit? Mungkin segitu aja ya yang bisa gue ajarin. Ini yang part 5 ya. Ya, part 5 udah selesai tentang support and resistance. Minggu depan kita bahas lagi tentang trendline, market yang perlu kalian hindari deh. Tentang breakout, pokoknya besok mudah-mudahan gue ingat, nanti gue catat deh. Oke, mungkin segitu aja yang bisa gue kasih tahu tentang doji. Kalau kalian belum paham tentang doji, kalian bisa belajar lagi di kelas. Maksudnya di part berapa ya doji kemarin? Kalau nggak salah part 3 deh, gue ngebahas doji, tentang doji nih. Kalau kalian nggak, ini kan tentang bentuk-bentuk candle yang kuat. Kayaknya kelas 3 deh itu. Mana ya? Nah, ini nih. Nah, ini invert turun. Kalau doji, jadi doji itu juga ada informasinya. Nggak asal aja gue bilang, ini turun, ini naik. Dan dia itu bisa juga jadi bentuk candle pembalikan atau candle penerusan harga, mau uptrend ataupun downtrend. Nah, jadi kalian bisa baca-baca juga informasi pertama. Oke, mungkin segitu aja. Kalau kalian nggak ngerti atau belum paham, mau kalian tonton dulu. Setelah kalian tonton masih nggak paham, nggak ngerti, kalian tinggal tanya aja di kolom komentar atau DM langsung IG gue Henry GV. Pasti gue jawab gratis ya. Pokoknya gue jawab setahu gue, biar kita sama-sama belajar. Di sini nggak ada yang paling senior dan paling bisa. Gue juga masih belajar kok, masih memperdalam tentang investasi apapun itu. Buat kedepannya, buat di-share juga di sini juga, biar kita nggak kejebak sama investasi bodong di luar sana. Oke, terima kasih semuanya udah nonton. Pokoknya next video gue bakalan lanjut ke materi berikutnya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.